SD IPSKD di Kabupaten Minahasa Selatan. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Ibu Fiona Lempoan. Beliau adalah guru yang mengajar mata pelajaran agama Kristen dan budi pekerti. Shalom Ibu Fiona, damai hati Desi. Bagaimana kabarnya hari ini Ibu Fiona? Puji Tuhan, kabar baik. Bagaimana juga kabar Desi? Puji Tuhan juga baik Ibu Fiona. Hari ini kita mengadakan praobservasi, ya Bu. Nanti saya akan mengamati jalannya proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan di dalam kelas, atau sebelum saya melakukan proses supervisi di kelas, ya Bu. Baik Bu. Oh ya Ibu Fiona, adapun tujuan dilakukan supervisi adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan di dalam kelas. Baik Bu. Dan mengapa hari ini kita melakukan percakapan praobservasi? Karena sebagai persiapan awal sebelum Ibu Fiona lakukan kegiatan pembelajaran agar lebih siap dan lebih percaya diri selama memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid, ya Bu. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan atau saya ajukan kepada Ibu Fiona yang berhubungan dengan persiapan pembelajaran. Yang pertama, ya Bu, apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai? Oh ya, berdasarkan menurut ajar yang saya tulis di sini, ada dua tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Yang pertama yaitu peserta didik dapat menunjukkan pentingnya merawat tubuh, dan tujuan yang kedua yaitu peserta didik dapat menunjukkan contoh perbuatan merawat anggota tubuh. Jadi ada dua tujuan pembelajaran yang akan Ibu capai. Yang pertama yaitu peserta didik dapat menyebutkan pentingnya merawat tubuh, dan tujuan yang kedua yaitu peserta didik dapat menyebutkan contoh perbuatan merawat anggota tubuh. Sekarang pertanyaan yang kedua, ya Bu, area pengembangan yang hendak dicapai Ibu kira-kira apa ya? Baik Bu, untuk area pengembangan yang ingin saya capai, mungkin pertama saya akan mengembangkan kemampuan intelektual dengan cara menyampaikan materi secara jelas dan mudah dan dipahami oleh murid, menyajikan kegiatan pembelajaran yang berdiferensiasi sesuai kebutuhan murid, dan yang kedua saya akan mengembangkan kemampuan pengetahuan dan keterampilan merawat tubuh, yaitu murid dapat menyebutkan cara dan pentingnya merawat tubuh serta dapat memberikan contoh merawat tubuh, dan untuk keterampilannya yaitu murid dapat mempraktekkan atau menerapkan cara merawat tubuh dalam kegiatan sehari-hari. Baik, jadi area pengembangan yang ingin dicapai adalah pertama akan mengembangkan kemampuan intelektual dengan cara menyampaikan materi secara jelas dan mudah dipahami oleh murid, menyajikan kegiatan pembelajaran yang berdiferensiasi ya sesuai kebutuhan murid, dan yang kedua akan mengembangkan kemampuan, keterampilan dan pengetahuan, ya Bu, bagaimana cara merawat tubuh, yaitu murid menyebutkan cara dan pentingnya merawat tubuh, ya, serta dapat memberikan contoh merawat tubuh dan bagaimana menerapkan keterampilan merawat tubuh yang dilakukan oleh murid dalam kegiatan sehari-hari, ya Bu. Nah, sekarang saya ingin mendengarkan strategi pembelajaran yang ingin Ibu terapkan dalam kegiatan pembelajaran di kelas nanti. Kira-kira apa, ya Bu? Baik Bu, untuk strategi yang akan saya gunakan dalam proses kegiatan pembelajaran, saya akan menggunakan pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan kesiapan belajar murid. Baik. Nah, kemudian saya akan menyusun pembelajaran yang lengkap, memberikan contoh nyata agar siswa mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan merawat tubuh dan menyiapkan LKPD yang disesuaikan dengan kebutuhan belajar
juga. Begitu kira-kira ya Bu. Jadi di sini akan menggunakan pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan kesiapan murid, kemudian akan menyusun pembelajaran yang lengkap, memberikan contoh nyata agar siswa mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan merawat tubuh dan menyiapkan LKPD yang disesuaikan dengan kebutuhan belajar siswa. Apakah ada lagi? Mungkin saya akan menggunakan model metode dan media pembelajaran yang sesuai dengan materi pembelajaran. Kira-kira model, metode, dan media serta pembelajaran seperti apa yang ingin Ibu gunakan? Baik, untuk model pembelajarannya saya akan menyesuaikan dengan materi pembelajaran. Mungkin saya akan menggunakan model pembelajaran Discovery Learning karena menurut saya model ini cocok dengan materi yang akan saya ajarkan. Jadi Ibu akan menggunakan model pembelajaran Discovery Learning ya. Selain model pembelajaran yang tadi, Ibu juga mengatakan akan menggunakan metode pembelajaran. Kira-kira metode pembelajaran apa yang ingin Ibu gunakan dalam proses pembelajaran ini? Untuk metode pembelajaran, saya akan menggunakan metode diskusi kelompok, tanya jawab, dan penugasan. Jadi Ibu akan menggunakan metode diskusi kelompok ya, tanya jawab, dan penugasan. Untuk media dan alat pembelajaran, kira-kira akan menggunakan apa ya Bu? Saya akan menggunakan PPT, LKPD, dan laptop bahkan proyektor ya Bu. Nah, kira-kira kapan ya Ibu akan melakukan kegiatan pembelajaran tersebut? Dilaksanakan di kelas berapa dan di jam pembelajaran berapa? Nah, kebetulan saya akan mengajar pada Senin depan di kelas 1 jam pertama dan jam kedua. Jadi Ibu akan mengajar pada hari Senin depan di kelas 1 pada jam pertama dan jam kedua ya. Iya. Saya akan melakukan supervisi kelas dan melihat serta mencatat hal-hal yang terjadi di kelas selama proses pembelajaran ya Bu? Iya. Nanti setelah Ibu melakukan kegiatan observasi atau pembelajaran di dalam kelas, kita akan adakan percakapan terakhir ya Bu? Baik Bu. Percakapan pasca observasi nantinya akan didampingi juga oleh pengajar terapi. Begitu ya Bu. Sebelum kita akhiri, kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari hasil percakapan kita kali ini? Saya mendapatkan gambaran mengenai area pengembangan yang hendak dicapai, strategi yang akan digunakan dalam pembelajaran nanti seperti model, metode, dan media serta alat pembelajaran yang akan saya gunakan. Untuk itu saya akan mulai mempersiapkan pembelajaran mulai dari sekarang karena saya sudah memiliki gambaran dan percakapan yang kita lakukan kali ini. Begitu. Baik Ibu Fiona, terima kasih atas waktunya dan sudah bersedia berbincang-bincang di percakapan pra observasi. Sampai bertemu di kegiatan observasi kelas di hari Senin depan di kelas 1 jam pertama dan kedua ya Bu. Baik. Demikian percakapan kita hari ini. Sampai bertemu di kegiatan observasi. Terima kasih. Sama-sama Bu, terima kasih. Shalom. Damai di hati.
mau mengecek kehadiran. Adakah yang tidak hadir hari ini? Semua hadir. Sebelum ternyata semua hadir. Ibu bangga sama kalian semua. Tetap semangat ya datang ke sekolah dan tetap giat belajar. Karena ibu yakin anak-anak adalah anak-anak yang hebat dan pintar. Anak-anak, saat ini kita akan berdoa. Kita berdoa meminta kepada Tuhan untuk memberkati kita dalam kegiatan belajar saat ini. Karena ilmu yang kita dapat itu semua merupakan anugerah dari Tuhan Yesus. Dan semua ilmu yang kita dapat tidak sia-sia. Siapakah yang dapat memimpin doa? Silakan maju ke depan. Amin. Terima kasih untuk Lina yang sudah memimpin doa. Anak-anak, saat ini kita akan menyanyikan lagu Bangun Tidurku Terus Mandi. Kita menyanyi bersama-sama. Anak-anak, saat ini kita akan belajar tentang aku merawat tubuhku. Tujuan pembelajaran kita yaitu peserta didik dapat menyebutkan pentingnya merawat tubuh dan peserta didik dapat menyebutkan contoh perbuatan merawat anggota tubuh. Anak-anak, pada waktu yang lalu kita sudah belajar mengenai tanganku untuk menolong. Anak-anak coba amati gambar berikut ini. Ada gambar apa di gambar tersebut? Ada orang yang menolong yang terjatuh. Lalu apa lagi? Ada anak yang membantu ibu mencuci piring. Nah, dari gambar yang ada ternyata tangan dapat digunakan untuk menolong orang yang jatuh. Baru membantu ibu mencuci piring dan masih banyak lagi. Nah, anak-anak, supaya tangan kita bisa tetap digunakan, maka kita harus merawatnya sesuai dengan pelajaran hari ini, yaitu merawat tubuhku termasuk tangan. Kelas 1. Perhatikan gambar. Belajar rawat tubuhku. Yesaya 1 ayat 16. Nah, anak-anak, bersyukur adalah berterima kasih. Bersyukur karena Tuhan sudah menganugerahkan kita tubuh yang baik. Sejak kecil kita harus membiasakan untuk merawat anggota-anggota tubuh kita agar tidak bergantung terus kepada orang tua atau pembantu. Dalam Yesaya 1 ayat 16, basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatan yang jahat di depan mataku. Membasuh diri artinya di situ membersihkan diri atau menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai kehendak Allah. Dengan cara kita memuliakan Allah dengan menggunakan anggota tubuh pemberian Allah sesuai kehendak Allah. Mata, telinga, mulut, kaki, tangan, semua anggota tubuh yang kita miliki semata-mata dipakai untuk hal-hal yang baik. Karena Tuhan sudah memberikan kita anggota tubuh, kita harus merawat dan menggunakannya dengan baik untuk kemuliaan nama Tuhan. Sebagai contoh, memuliakan Allah dengan mulut dilakukan dengan bicara sopan, jujur, dan lemah lembut dan tidak sombong, dan tidak menyela orang tua ketika berbicara dan menasihati
atau menjawab orang tua dengan lembut. Kita juga harus merawat tubuh kita dengan cara seperti mata adalah alat untuk melihat. Dengan mata kita bisa melihat alam ciptaan Tuhan yang sangat indah dan orang-orang yang kita sayangi tentunya. Kita harus bisa merawat mata dengan baik. Cara menjaga mata, tidak membaca sambil tiduran, menonton TV terlalu dekat, sering mengucuk-ucuk mata sehingga mata sakit. Nah, telinga adalah organ pendengaran yang memiliki fungsi menangkap dan mengubah bunyi berupa energi mekanis menjadi energi elektris secara efisien dan diteruskan ke otak untuk disadari dan dimengerti. Telinga memiliki reseptor khusus untuk mengenali getaran bunyi. Cara menjaga telinga yang bisa kita lakukan: pertama, membersihkan telinga dengan cara yang benar. Kedua, melindungi telinga dari suara keras. Nah, sekarang kaki merupakan salah satu anggota tubuh dengan kaki kita bisa gunakan untuk berjalan. Kita harus menjaga kebersihan kaki tentunya dengan mencucinya ketika kamu mau tidur malam sehabis dari luar rumah. Nah, yang selanjutnya tangan. Tangan adalah alat gerak pada tubuh manusia dan fungsinya sangat vital untuk beraktivitas. Selain itu, bagian tubuh ini juga memiliki struktur yang cukup unik dan berbeda dengan bagian tubuh lainnya. Kita harus sering menjaga kebersihan tangan dengan mencuci tangan setelah dari luar rumah, mau makan, dan sehabis melakukan segala aktivitas. Nah, selanjutnya mulut merupakan awal dari saluran pencernaan makanan, di mana mulut menerima dan kemudian melumatkan serta mencerna makanan yang masuk sebelum akhirnya benar-benar dicerna oleh lambung. Kita harus menjaga kebersihan mulut dengan rajin sikat gigi sehabis makan makanan. Nah, kita harus menjaga kesehatan itu adalah ucapan syukur kita kepada Tuhan. Kita juga harus jaga makanan dan makanan-makanan yang sehat. Dan kita rajin berolahraga, membersihkan tubuh, mandi 2 kali sehari supaya terhindar dari sakit. Nah, anak-anak bersyukur karena Tuhan sudah menganugerahkan kita tubuh yang baik. Sejak kecil kita harus membiasakan untuk merawat anggota tubuh kita. Cara kita memuliakan Allah dengan menggunakan anggota tubuh, pemberian Allah sesuai kehendak Allah. Karena Tuhan sudah memberikan kita anggota tubuh, kita harus merawat dan menggunakannya dengan baik untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, anak-anak, kita telah melihat video pembelajaran tentang aku merawat tubuh. Coba kalian sebutkan cara merawat anggota tubuh dalam video tadi. Menggosok gigi, mencuci tangan, makan makanan sehat, Anak-anak, dari penjelasan lewat video dan penjelasan ibu tentang aku merawat tubuhku, adakah yang ingin mengajukan pertanyaan? Kalau ada, dipersilakan. Pas. Anak-anak, saat ini ibu akan membagi kalian menjadi 2 kelompok. Nanti setelah itu ibu akan membagikan LKPD dan kalian akan berdiskusi dengan kelompok masing-masing. Jadi ini kelompok 1, ini kelompok 2. Kalau tidur yang cukup itu baru makan makanan sehat, menjaga kebersihan, kesehatan. Begitu juga ini. Jadi tidur yang cukup itu di gambar yang mana, baru makan
sudah selesai mengerjakan LKPD-nya? Kalau sudah, ayo masing-masing kelompok mengutus satu orang untuk membacakan hasil diskusi kalian. Maju ke depan. Tidur yang cukup, makan makanan sehat, Menjaga kebersihan. olahraga. Ya. Adakah yang ingin bertanya kepada kelompok 2? Tidak ada? Ya, Ibu lanjut. Kita beri tepuk tangan untuk kita semua. Kalian memang hebat. Semoga anak-anak dapat mengingat dan mempraktekkan cara merawat tubuh dengan baik. Anak-anak, saat ini Ibu akan membagikan soal evaluasi kalian dan kalian akan mengerjakannya secara mandiri. Iya. Ini bentar evaluasi. Iya. Pilihlah jawaban yang tepat dan beri tanda silang. Ayo semua kerjakan. Iya. Ya, sudah selesai semuanya, Ibu pun kumpul. Ya, anak-anak, selanjutnya siapa yang dapat membawakan refleksi? Ayo, siapa yang dapat membawakan refleksi? Tadi kita belajar tentang cara merawat tubuh dan ya betul, hari ini kita sudah belajar cara merawat anggota tubuh dengan baik, seperti tidur yang cukup, makan makanan sehat, menjaga kebersihan dan olahraga. Kita beri tepuk tangan untuk kita semua. Kalian memang hebat. Semoga anak dapat mengingat dan praktekkan cara merawat tubuh dengan baik. Rambut, badan, ya, pelajaran kita sudah selesai hari ini. Dan seperti biasa, karena kita sudah membuka dengan doa, maka hari ini juga kita akan menutup dengan berdoa. Siapa yang dapat memimpin doa? Maju ke depan. Terima kasih untuk pelajaran kami sampai dengan baik. Kita teman-teman pulang rumah masing-masing dan tolong melindungi kami dan menjaga kami semua. Dan kami bisa selamat Terima kasih sudah memimpin doa. Silakan kembali ke tempat duduk. Anak-anak, sampai di sini pembelajaran kita. Nanti bertemu pada pembelajaran berikutnya. Sampai jumpa. Bye.
Selamat pagi. Ya, pagi Bu. Apa kabar hari ini? Puji Tuhan luar biasa. Pada waktu yang lalu kita sudah melakukan buka observasi ya. Nah, sekarang Bu Fiona, saya mohon izin untuk melakukan percakapan pasca observasi. Di sini saya ingin mencoba melakukan percakapan untuk mencari tahu atau menggali apa yang telah dilakukan oleh Ibu Fiona ya. Nah, tujuan dari percakapan kita saat ini yaitu Ibu Fiona telah melakukan kegiatan pembelajaran. Di sini Ibu akan melakukan refleksi dan merencanakan aksi tindak lanjut dalam rangka pengembangan kompetensi dalam pembelajaran. Nah, yang ingin saya tanyakan di sini Bu Fiona, apakah tujuan pembelajaran yang telah Ibu tulis sudah tercapai? Iya, sudah. Jadi tujuan pembelajaran sudah tercapai ya. Nah, dari kegiatan pembelajaran yang sudah dilaksanakan, bagian mana yang sudah baik dan bagian mana yang perlu untuk ditingkatkan dalam kegiatan pembelajaran? Bagian yang melihat di slide ya, karena itu pembelajaran yang kadang anak-anak susah untuk memahami gambar tersebut. Yang perlu untuk ditingkatkan? Yang perlu untuk ditingkatkan yaitu kompetensi mereka, karena mereka belum terlalu mampu untuk menganalisis sebuah cerita atau gambar yang ada ditunjukkan di slide. Jadi yang sudah baik itu sudah menampilkan pembelajaran lewat slide ya Bu. Jadi anak-anak lebih tertarik begitu ya. Kemudian yang perlu ditingkatkan itu kompetensi dari anak ya. Sekarang ya Bu, apa tindak lanjut yang akan Ibu lakukan untuk meningkatkan kompetensi anak-anak? Yaitu untuk menarik perhatian mereka, karena anak-anak butuh untuk menarik perhatian dari mereka, jadi harus lebih perhatian. Oh, jadi harus lebih menarik perhatian mereka lewat pembelajaran yang terdiferensiasi ya, begitu ya Bu. Kira-kira kapan Ibu akan mulai melakukannya? Secepatnya. Jadi Ibu akan melakukannya secepatnya. Nah, Bu Fiona, kegiatan kita pada saat ini sudah selesai. Saya ucapkan terima kasih sudah berpartisipasi dalam kegiatan dari awal sampai selesai. Sekali lagi terima kasih Bu Fiona. Sampai bertemu pada kegiatan pembelajaran berikutnya. Sama-sama Bu.